Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana nih puasanya selama bulan Ramadan? Semoga lancar dan full sampai maghrib ya puasanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian tahu dong kalau sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat adalah tiangnya agama. Oleh karena itu, sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ternyata ada perintahnya ya di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ustazah akan menjelaskan tentang syarat wajib dan sah sholat. Apa sih tujuannya belajar syarat wajib dan sah sholat itu? Yang pertama, agar siswa mampu memahami pengertian syarat wajib dan sah sholat. Dan yang kedua, agar siswa mampu mengetahui syarat wajib dan sah sholat. Dan yang ketiga, agar siswa mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu ya, syarat sholat itu apa. Syarat sholat adalah perkara-perkara di luar sholat yang membuat sholat tidak sah tanpa perkara-perkara tersebut. Dengan kata lain, syarat sholat adalah persiapan yang dilakukan sebelum sholat berkenaan dengan waktu, tempat, dan kesucian. Nah, sekarang kalian sudah paham kan pengertian dari syarat sholat? Karena itu sangat penting agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, sini ada gambar bayi sama ada gambar orang gila. Maksudnya apa ya? Menurut kalian, adakah mereka wajib sholat? Ayo, apa yuk? Nah, ternyata orang gila dan bayi tidak wajib sholat. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Adakah sah sholat di tempat ini? Menurut kalian bagaimana? Dan bagaimana menurut kalian? Bolehkah sholat berpakaian seperti ini? Nah, tidak sah juga sholatnya jika tidak menghadap kiblat ya, soleh-solehah. Oke, nah sekarang kita bahas ya, apa sajakah syarat wajib dan sah sholat itu. Dan yang pertama, beragama Islam. Tidak diwajibkan bagi seorang kafir. Jika ia telah masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengulangi sholat-sholat dan tinggalkan selama ia belum masuk Islam. Nah, ternyata seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, yaitu akil balik. Tidak wajib bagi kanak-kanak dan bayi ya, tapi untuk proses pembiasaan, anak kecil yang berusia 7 tahun harus mulai diajak sholat walaupun belum wajib. Kalau sudah usia 10 tahun ke atas, ia boleh dipukul jika tidak sholat. Nah, siapa ya? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berakal, yaitu orang yang tidak hilang akalnya atau orang gila dan orang yang tidak pingsan ya. Dan yang keempat, suci dari haid dan hadas. Hadas kecil ialah jika ia tidak dalam keadaan berwudu, dan hadas besar adalah jika ia belum mandi dari junub. Tidak wajib sholat bagi wanita yang sedang haid dan nifas ya, dan tidak wajib baginya mengulangi sholat-sholat dan tinggalkannya selama haid dan juga nifas. Oke, dan berikutnya nih, syarat sah sholat. Ada apa saja ya syarat sah sholat itu? Yang pertama, tahu masuk sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan kecuali jika masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya sholat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Dan yang kedua, menghadap kiblat. Kita sholat
menghadapkan muka dan dada kita ke arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, kecuali bagi orang yang sholat di kendaraan ya, anak-anak soleh dan salehah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu harus tetap kita tutup ya kalau perempuan, muka dan telapak tangan kecuali ya. Dan yang keempat yaitu suci dari najis. Suci selama atau seluruh badan, pakaian dan tempat yang akan digunakan untuk sholat dari najis atau kotoran. Dan yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil ialah jika kita tidak dalam keadaan berwudu, dan hadas besar jika belum mandi junub. Nah, anak-anakku dan soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian paham ya tentang syarat, wajib, dan sah sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.